negara dengan tingkat korupsi tinggi, seperti seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri dan tim oposisi kami hormati. Perkenalkan, nama saya Jenny Fidala selaku pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan memberikan latar belakang dan menjelaskan argumen dasar terkait dengan mosi kita perdebatkan pada pagi hari ini. Kami selaku tim pemerintah sangat menyetujui mosi kita perdebatkan pada pagi hari ini. Adapun mosi ini hadir dikarenakan faktanya 86% data yang kami temukan, data dari KPK, pelaku korupsi di Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2015 adalah lulusan perguruan tinggi yang keluar sebagai seorang koruptor, dan masih banyak dugaan-dugaan korupsi lainnya yang menjadi salah satu indikator penerimaan mahasiswa baru, yang salah satunya faktor kedokteran. Masih terjadi banyaknya kasus korupsi yang terjadi di tengah institusi tersebut, sehingga kami yakini bahwa mosi ini layak hadir dan layak untuk diperdebatkan. Dan sehingga penilaian dinilai akademik, penilaian dengan menggunakan nilai akademik tidak menghasilkan orang yang jujur, sehingga mosi ini hadir dan layak untuk diperdebatkan. Adapun status quo kita pada hari ini, yaitu di mana Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara di tahun 2019, dan kasus ini tahun 2020 naik hingga ke posisi 45 dari 140 negara. Fakta ini menyimpulkan bahwa untuk kasus korupsi yang masih meningkat dari tahun ke tahun, di mana kasus korupsi ini terjadi dan dilakukan oleh para pejabat tinggi yang lulus dari perguruan tinggi, bukanlah seorang yang tidak menerima pelajaran, namun seorang yang berilmu. Oleh karena itu, di mana kasus tersebut banyak dilakukan oleh mereka yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi, sehingga kasus ini hadir dan sesuai dengan fakta yang terjadi di tengah lapangan. Adapun masuk dalam argumentasi kami, di mana kami menekankan kepada indeks integritas sekolah, di mana indeks integritas sekolah adalah pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Semuanya yang berbasis kejujuran. Adapun indeks kejujuran siswa, di mana pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Dan kami menekankan bahwa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa haruslah menjadi syarat dan tolak ukur untuk penerimaan mahasiswa baru, terutama di negara-negara berkembang dengan tingkat korupsi tinggi, terutama yang kami tegaskan sini adalah Indonesia. Di mana pada faktanya penerimaan mahasiswa baru haruslah berkaitan dengan integritas sekolah, di mana banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi. Sebanyak 86% pelaku korupsi dari tahun 2014 dan sampai tahun 2015 adalah seorang yang lulus dari perguruan tinggi negeri, dan kasus korupsi tersebut dilakukan oleh orang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri tanpa adanya regulasi lebih lanjut. Karena pada saat ini sistem penerimaan, bahkan sistem pendidikan yang masih berlandaskan kepada penilaian yang berkaitan dengan hanya nilai akademik saja, tanpa dimasukkannya syarat khususnya terkait dengan integritas dan kejujuran dari siswa itu sendiri, sehingga esensinya penerimaan mahasiswa baru haruslah berkaitan dengan integritas sekolah dan adanya nilai indeks kejujuran dari siswa tersebut. Dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi, sehingga dengan adanya penerimaan mahasiswa baru dengan berkaitan dengan indeks integritas sekolah ini dapat menekankan bahwa nantinya dari input yang dihasilkan dan output yang dihasilkan adalah input dan output yang anti korupsi, bahkan seorang yang anti melakukan korupsi, dan banyaknya pendidikan karakter yang dihasilkan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang bebas korupsi, bahkan negara yang tidak lagi berkedudukan baik di posisi 85 maupun di posisi 45 dari beberapa negara yang ada dengan kasus korupsi yang tertinggi. Hal itu tentunya sangat disayangkan apabila negara kita adalah negara Indonesia adalah negara yang besar, tapi dengan generasi yang hancur dengan pendidikan anti korupsi yang belum ditekankan. Oleh karena itu, kami menekankan bahwasanya haruslah penerimaan mahasiswa baru seorang yang anti koruptor dengan adanya indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah itu sendiri. Di mana kami menekankan di sini penilaian integritas sekolah yang dimaksudkan itu yaitu berkaitan dengan adanya penilaian yang berkaitan dengan adanya langsung badan pengawas yang mengawasi dan tim penilai yang melakukan secara independensi, di mana penilaian sekolah ini secara keseluruhan berkaitan dengan adanya berbagai macam program sekolah yang dinilai apakah program sekolah itu berjalan berhasil ataupun gagal, dan di mana berkaitan dengan program sekolah yang kami anjurkan seperti hal ini yang berkaitan dengan indeks integritas sekolah, di mana program sekolah yang kami anjurkan adalah program sekolah kantin kejujuran, dan bahkan program-program sekolah lain yang menekankan kejujuran dan integritas kepada siswanya, sehingga dapat menekankan seseorang dari generasi selanjutnya output yang dihasilkan di sekolah tersebut adalah output yang anti koruptor.
dan adanya berbagai macam bentuknya seperti ujian nasional berbasis komputer yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Bahkan ujian nasional berbasis komputer ini kami tegaskan di mana menekankan menguji integritas suatu sekolah, di mana UNBK-nya dilaksanakan secara online, bahkan bisa menekan lajunya tingkat mencontek yang sering dilakukan para siswa, bahkan plagiarisme yang masih terjadi, tingkat mencontek dan plagiarisme yang masih terjadi di dunia pendidikan kita saat ini. Bahkan adanya badan pengawas ini dilakukan secara independensi, sehingga dilakukan secara pengkajian secara bertahap selama 1 bulan, selama 4 kali pengkajian dan evaluasi terkait dengan program yang diadakan sekolah tersebut, apakah berjalan dengan lancar. Dan lembaga yang dianjurkan di sini adalah lembaga yang independensi, sehingga menutup kemungkinan untuk lakukannya tingkat kecurangan bahkan kerjasama dari pihak sekolah itu sendiri, sehingga lembaga ini adalah lembaga yang benar-benar melakukan penilaian dan pengawasan terkait dengan kinerja sekolah itu sendiri. Adapun di mana sini perlunya berkaitan dengan indeks integritas sekolah ini, perlunya kerjasama baik dari kepala sekolah maupun dari guru-gurunya itu, di mana guru-gurunya sistem pendidikan yang perlu kita rombak di sini adalah sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan kepada siswa hanya berkaitan dengan nilai, tapi semua siswa secara keseluruhan harus diajarkan bagaimana menekankan nilai kejujuran dan tidak hanya memberitakan siswa dan nilai sebagai suatu tolak ukur patokan tinggi yang harus dicapai siswa, tapi melainkan pendidikan karakter itu sendiri, seperti kurikulum telah kita terapkan seperti kurikulum 2013 yang berkaitan dengan pendidikan karakter itu sendiri, sehingga yang dibutuhkan di sini adalah sistem pendidikan yang berbasis anti korupsi dan sistem pendidikan yang tidak berpatokan pada nilai saja, sehingga perlunya kerjasama dari semua lembaga itu sendiri. Dan berkaitan dengan indeks kejujuran siswa, di mana setiap siswa kami tekankan di sini. Setiap siswa, di mana kejujuran siswa yang kami tegaskan di sini adalah siswa yang apabila mengikuti ujian, kita lihat hasilnya dengan adanya kartu kejujuran ini ya, apakah siswa tersebut menjadi jujur ataupun tidak. Adapun penelitian tahun 1992, 93% siswa di perguruan tinggi adalah siswa yang sering mencontek, bahkan telah menjadi suatu yang biasa saja. Adapun mekanisme yang diberikan yaitu badan pengawas yang terintegrasi dan badan pengawas yang terkait dengan penilaian tersebut adalah badan pengawas